Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahin Nanggajiwa, NIM 811141839. Di sini saya ingin menjelaskan materi saya dari tugas UTS yang berjudul Partai Islam Era Presiden Joko Widodo, di mana ini salah satu tugas dari hukum dan politik. Nah, pendahuluan. Pada masa reformasi saat ini, banyak partai Islam bermunculan. Setelah 32 tahun partai Islam ini tergabung hanya dalam satu kekuatan politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau yang dikenal sebagai Partai P3. Nah, ketika pada masa reformasi dan ketika Soeharto mundur dari jabatannya, banyak partai Islam yang muncul. Nah, partai Islam yang muncul seperti PKS, Partai Keadilan Sejahtera, PAN, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Nah, dengan munculnya beberapa partai ini seperti menimbulkan angin segar bahwa perkembangan partai Islam mulai ada pada saat reformasi. Nah, tetapi dengan adanya partai Islam ini menimbulkan sebuah pandangan bahwa partai Islam ini juga terpecah-pecah menjadi kekuatan-kekuatan kecil. Nah, sehingga partai Islam ini kurang berpengaruh dalam politik di Indonesia. Nah, lalu bagaimana sih kenapa partai Islam ini banyak banget di Indonesia? Nah, yang pertama, jika kita melihat dari sejarah berdirinya partai Islam yang ada di Indonesia, nah, partai Islam ini terdiri dari beberapa golongan, seperti Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, partai ini kan merupakan salah satu partai penguasa pada saat reformasi, yaitu pada saat zaman Gus Dur. Nah, ketika itu kan Gus Dur merupakan Presiden Republik Indonesia setelah B.J. Habibie. Nah, kemudian pada Partai Amanat Nasional, di mana partai ini kan terkenal dengan afiliasinya dengan Muhammadiyah. Nah, di mana contoh dari tokoh terkenal yaitu Amin Rais. Nah, kemudian dan Partai Keadilan Sejahtera, di mana mereka ini banyak beraliran dengan aliran tarbiyah, yang contoh tokohnya Anies Mata, Fahri Hamzah. Nah, dengan adanya partai Islam nih, ini pasti akan sangat membingungkan bagi masyarakat di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia ini merasa bingung, siapa sih partai Islam yang harus kita pilih? Dan apalagi masyarakat Muslim di Indonesia ini merupakan salah satu terbesar di dunia. Sehingga perlu diperhatikan lagi bagi partai Islam untuk menggait suara dalam pemilihan umum. Nah, lalu kesimpulan. Nah, dari apa hal yang kita bisa simpulkan pada hari ini? Agar partai Islam bisa bersatu di Indonesia, diperlukan kompromi yang cukup besar. Nah, kompromi ini bukan hanya sekedar ya mengalah atau apa, tapi kompromi yang sangat mendasar, baik dari ideologi,
ataupun pemikiran dalam berpolitik. Nah, apabila terlalu dipaksakan menjadi satu partai Islam kembali, maka banyak akan menimbulkan keretakan-keretakan dalam internal partai. Nah, dan apabila partai Islam ini bergabung, maka akan menjadi satu kekuatan yang dapat diperhitungkan dalam kontestasi pemilu di Indonesia. Sehingga dalam parlemen, partai Islam dalam perkembangan hukum di Indonesia ini bisa sangat berpengaruh, bahkan bisa cukup mempengaruhi dalam sistem hukum di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Ya, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.